Tadi Pak Miko sudah memberikan peringatan, antara lain adalah bahwa sebenarnya dari syarat-syarat new normal ala WHO kita belum banyak yang terpenuhi oleh baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta. Lalu soal sosialisasi kepada masyarakat, tampaknya ada edukasi yang belum kemudian nyampe gitu kepada masyarakat secara meluas dan secara komprehensif. Lalu juga ada rumus-rumus susceptibility atau kelompok-kelompok masyarakat yang rawan tertular COVID-19 yang harus jadi perhatian terutama ketika tempat-tempat wisata dibuka kembali. Nah, Pak Riza, jaminan apa ini dari Pemprov DKI Jakarta bahwa tempat wisata tidak akan menjadi tempat penularan baru COVID-19 atau bahkan mungkin jadi klaster malahan? Ya, jadi yang seperti tadi kami sampaikan, ada beberapa cara yang kami lakukan. Pertama, kita ingin memastikan bahwa seluruh tempat-tempat kegiatan di rekreasi atau tempat hiburan, di Ancol, di Taman Mini, di Ragunan, bahkan di Pulau Seribu, kita pastikan semua melaksanakan protokol COVID yang ketat. Ya. Caranya yang pertama kita melakukan pembatasan 50% bahkan 30%. Di Ragunan lebih lagi, hanya diperbolehkan 1.000 orang pertama di minggu ini, nanti minggu depan secara bertahap, karena binatang itu tidak boleh dikagetkan gitu dengan hadirnya manusia secara membludak secara tiba-tiba. Jadi pembatasan orang kita lakukan. Kemudian kita siapkan wastafel, harus ada masker, cuci tangan, disinfektan, dan secara berkala dilakukan dan bertahap ada pembersihan dan diinspektor. Kemudian petugas-petugas juga kami hadirkan dalam jumlah yang cukup ya, tidak hanya Satpol PP, Dishub, Disnaker, dan lain-lain, TNI Polri, tapi juga petugas ASN kami juga kami perbantukan di beberapa titik yang kita anggap penting. Jadi sekali lagi semua ini kami lakukan, namun demikian sering kami sampaikan betapa baiknya regulasi yang kami susun, betapa banyaknya aparat yang kami hadirkan, dan betapa beratnya sanksi yang kami kenakan. Semuanya 80% sangat bergantung pada kepatuhan, ketaatan, dan kedisiplinan daripada seluruh warga. Untuk itu kami tidak pernah berhenti menghimbau melakukan sosialisasi kepada warga untuk taat dan disiplin. Terkait standar WHO, sejujurnya Jakarta adalah satu provinsi yang memenuhi standar. Di antaranya kita R0-nya sudah 0,9 di bawah 1. Kemudian testing kami yang terbaik ya dari seluruh provinsi, kami sudah 243.000 lebih testing, sementara standar WHO 10.000 per 1 juta warga. Kemudian juga rapid test juga sudah 195.000. Kemudian sarana prasarana kita, tempat tidur kita, ruang ICU kita, semuanya kita cukupkan melebihi dari yang dimintakan. Jadi ruang-ruang kita, semuanya dokter kita, semuanya tidak kurang dari 30.000 tenaga medis kami siapkan di Jakarta. Jadi mudah-mudahan Jakarta sekalipun sebelum menjadi pusat daripada penyebaran COVID, karena Jakarta adalah hub ibu kota, hadirnya seluruh warga dari dunia yang ke Indonesia melalui Jakarta dan seluruh daerah ke Jakarta. Jadi sejak Pak Gubernur, Pak Anies menerapkan PSBB 1, 2, 3, dan 4 di masa tadi, insya Allah terjadi pelandaian, ada perbaikan-perbaikan, dan juga orang meninggal juga terus menurun dari 3, 2, 1, totalnya ada 603 ya, dari 9.829. Jadi tidak lebih dari 6%, juga yang sembuh sudah meningkat lebih dari 60%. Sebetulnya ada prestasi, tapi kami sekali lagi, kami syukuri ini dengan cara minta seluruh warga patuh, taat, dan disiplin, dan tempat yang terbaik adalah tetap berada di rumah. Pak Miko, begini, ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Riza. Kita kembali lagi soal dibukanya lokasi wisata. Kalau kemudian protokol-protokol kesehatan itu katakanlah memang benar-benar diterapkan oleh pengelola secara konsisten dan juga disiplin tinggi dari masyarakat, ini dijalankan begitu, apakah memang benar-benar menurut Anda lokasi wisata aman dari penularan COVID-19, Pak Miko? Ya, jadi sekarang kan kata Pak Rizal atau Pak Bagus tadi bahwa kepatuhan amat menentukan sekali lagi penularan COVID begitu. Tambahan lagi adalah bahwa kasus COVID tidak diketahui sekarang ini udah gitu. Maksud Anda bagaimana tidak diketahui? Ya kan kasus COVID kan masih banyak di populasi begitu. Jadi kan belum tahu. Nah kemudian kasus COVID yang diisolasi di rumah
Itu jumlahnya di DKI Jakarta 2.900. Dan yang diisolasi di rumah sakit itu 1.000-an. Begitu. Jadi 2 kali lipat yang diisolasi di rumah. Kalau mereka patuh, syukur. Kalau semua pengunjung patuh, syukur. Itu kan kita berharap. Tapi saya melihat dengan kriteria 6 WHO bahwa penjelasan itu kurang. Teman-teman saya semua pada takut ke Ancol. Jangankan beli ke Ancol, begitu ke Ragunan, semua tempat wisata ya takut lah. Karena kalau yang mengerti memang masih takut untuk berkunjung ke sana. Tapi kalau yang pendidikan menengah ke bawah, yang kepatuhannya rendah, itu mereka berani-berani aja. Itu yang saya takutkan. Mereka adalah kepatuhannya sangat rendah. Begitu. Kemudian dia bisa meludah seenaknya, bisa bersin, kemudian buang dropletnya seenaknya. Jadi itu akan mungkin menularkan kepada orang lain. Kalaupun dia adalah kasus. Kalau dia adalah PDP. Kalau dia adalah ODP yang kemudian nggak diawasi dengan baik. Kalau dia adalah kasus yang isolasi di rumah yang tidak diawasi dengan baik. Pak Miko, tapi begini, ini kan ada kepentingan juga untuk menggenjot roda perekonomian. Jadi serba salah saya bisa bayangkan. Tapi begini, kalau memang harus buka, apa saja yang harus diperhatikan oleh pengelola, oleh pemerintah, oleh wisatawan ketika sudah ada keputusan untuk membuka lokasi wisata? Iya, jadi paling tidak semua pengelolanya dites. Apakah dia... Ya, kemudian pengelolanya semua pakai masker dan pakai face shield. Jangan sampai pengelola jadi sumber penularan ke pengunjung ya? Betul. Jadi, lalu? Begitu kemudian... semua jadi jarak pintu masuk, pintu keluar dan jarak diatur dengan baik. Kemudian yang jualan juga harus diatur. Yang jualan itu harus pakai masker dan face shield. Jadi yang jualan makanan ya, yang jualan makanan pakai masker dan face shield begitu. Jadi lebih aman begitu. Jadi keamanannya bukan hanya as usual gitu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak, tapi harus lebih karena ini adalah Jakarta adalah sentral epidemi gitu. Kira-kira begitu. Silakan. Halo. Terakhir untuk Pak Riza. Jadi setelah ada peringatan dari Pak Miko ini, pasti saya bayangkan pasti akan langsung dicatat. Besok akan selalu dievaluasi terus-menerus. Tapi ada satu yang mengganjal, besok Car Free Day sudah buka ya Pak ya? Persiapannya seperti apa Pak untuk memastikan bahwa semua yang akhirnya keluar ke area Car Free Day itu bisa benar-benar aman? Jadi yang pertama apa yang disampaikan Pak Niko sudah kami laksanakan. Pengelola mal, pasar, bahkan pengelola tempat rekreasi itu sudah dites semuanya. Kemudian pedagang, petugas itu menggunakan masker dan face shield. Bahkan disiapkan di loket-loket itu tidak hanya di tempat perbelanjaan, di mal, tapi di hotel juga itu disiapkan semacam akrilik lah, pembatas juga di tempat-tempat kasir. Juga tidak langsung begitu, ada semacam baki begitu, jadi tidak bersentuhan. Jadi semua protokol COVID sudah dilaksanakan sebagaimana disampaikan Pak Niko, sudah jauh kami laksanakan. Nah terkait Car Free Day memang besok sudah kami mulai, tapi kami minta seluruh masyarakat untuk tidak euforia. Sebagaimana waktu di GBK senang sekali pada semua bisa ke GBK, Car Free Day, dan cara kami diantaranya adalah terus meminta masyarakat untuk membatasi ya. Orang-orang tua yang lansia kita minta untuk tidak hadir. Anak-anak yang balita di bawah 5 tahun dan sebagainya kita minta untuk tidak hadir. Kemudian kami juga tidak membolehkan pedagang-pedagang yang siapapun yang berjualan di situ. Semua yang di situ hanya yang berjalan kaki dan naik sepeda. Yang lainnya tidak kita perkenankan dan tetap melaksanakan protokol COVID dan jaga jarak. Tidak boleh ada kerumunan. Kami hadirkan petugas juga di berbagai titik yang ada di Car Free Day besok. Mudah-mudahan Car Free Day bisa lancar, baik. Sekali lagi melalui kesempatan ini bagi masyarakat, agar juga tidak perlu berbondong-bondong, dibatasi, tidak semua harus Car Free Day. Ada tempat-tempat lain di Jakarta, ada taman-taman lain yang bisa digunakan untuk keluar rumah atau berolahraga di pagi hari. Baik.
Saya harapkan pernyataan dari Pak Wakil Gubernur ini benar-benar akan didengarkan oleh masyarakat di Jakarta dan juga benar-benar dipatuhi, karena bagaimanapun juga lebih sulit untuk membatasi jumlah orang yang datang ke lokasi Car Free Day dibandingkan yang datang ke lokasi tempat wisata. Pak Riza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Miko juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.